Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Muhammad Ali Rawas. Masya Allah, bisa ketemu beliau, luar biasa. Kita bicara santai, terkesan tidak menggurui. Memang kita ini kan ya sama dengan yang lain kan. Nah, siapa tahu pembicaraan kita ini ada manfaat ya. Jadi bukan kita ini lebih dari yang lain, tapi mudah-mudahan yang kita sampaikan ini punya manfaat, terutama untuk kita sendiri, Ustaz Ali, saya sendiri, dan juga yang lain ya. Saya mau bicara tentang sabar dengan tawakal. Memang sabar dengan tawakal. Memang ada orang namanya, tapi di sini maksudnya bukan Pak Sabar, kan? Bukan Pak Sabar lain kan, dengan Pak. Oh ya, jalan tawakal. Ya. Jadi masyarakat umum salah paham dengan sabar dan tawakal. Ini berbahaya. Berbahaya, seakan-akan memberi kesan bahwa orang Islam itu malas, kemudian tidak kreatif. Nah, itu yang salah itu. Orang banyak mengatakan sabar itu menunggu. Kalau dia mengartikan sabar itu nunggu, berarti dia pasif dong, nunggu yang datang kan. Tawakal itu kan kita berserah. Berserah. Jadi iya, jadi jangan sampai masyarakat tuh kita salah paham bahwa sabar itu seperti kita berusaha dari Rupit ke Linggau. Kita sudah tahu perjalanan lebih kurang 1 jam. Sementara yang akan kita tempuh itu umpama nak ngejar waktu sekitar 1 jam ya. Iya. Artinya perjalanan itu lagi kira-kira 2 jam bakal nak ketemu suatu kegiatan. Iya. Terus artinya kita jangan molor, paling lambat sekitar 1,5 jam. Iya. Masih ada 1,5 jam waktu itu. Kan laju Sabar ya, betul. santai, 2 jam setengah ada apa-apa, lambat. Iya, betul. Karena gini, ternyata nak merubah masyarakat itu yang susah mindsetnya itu, mentalitas, kemudian adat. Nah, yang bahaya itu kita lihat akar adat itu dia mengambil spirit daripada agama. Bukan spirit agamanya yang salah, Ustaz, tapi pemahamannya itu yang bahaya itu. Apalagi sampai hatinya beku. Yang apa namanya itu, yang hatinya beku. Iya. Nah, jadi kita lihat filosofi waktu zaman Umar Ibn Khattab kan, dia siang-siang tuh ke masjid. Nah, kan gitu kan, katanya kau apa sholat? Lah dari pagi kau sholat? Ya cerita kitanya ya, versi kitanya. Lah dari pagi gini ya, sholat aku ibadah pokoknya. Ya menurut orang ini dia sudah terbaik kan, karena ibadah terus dari tadi. Nah, katanya siapa yang membiayai kau kalau kau di masjid terus? Itu ini dulu aku katanya. Apa kata Umar? Dulu kau tuh lebih berhak masuk surga daripada kau katanya kan. Nah itu kita harus pahami gitu ya. Bahkan iya, dia istilahnya beribadah ya, tapi konteksnya itu kan terus akhirnya dia tergantung dengan keluarganya kan untuk biayai dia. Tidak bergantung Allah. Dia tidak berusaha tadi itu kan. Nah itu yang perlu kita pahami. Karena bekerja itu ada semuanya, dan bekerjalah kamu dan Allah akan melihat, dan Allah dan Rasul akan melihat pekerjaan. Ya betul. Ya artinya kalau kita lihat sering di masjid-masjid tuh, jadi apabila kamu sudah melaksanakan sholat Jumat, bertebaran kamu di muka bumi. Artinya
itu kalimat eh, perintah, kemudian kita untuk terus aktif gitu. Oh iya. Nah, jadi sabar tadi kalau kita balik cerita Ustaz, sabar yang aktif. Oh, Jadi sabar kita misalnya bukan sabar yang pak. yang pasif ya, misalnya kita susah nih apa ya, kita tidak ada duit, kemudian ini ekonomi kita susah, kita berusaha, itu wajib berusaha tuh. Nah, cuman apa namanya, kalau masyarakat paham sabar itu ketentuan dari Allah dan lain sebagainya, ya kita masalah takdir itu kan beda pendapat kan, tapi ikhtiarnya kita memang harus maksimal. Nah, kita penekanan dari ikhtiar maksimal itu yang harus ini. Nabi kita kan jatuh, dia jualan barang yang terbaik. Kedua, pelayanannya terbaik. Jadi ikhtiar itu dulu. Ya, ikhtiar. Contoh pernah dengar yang Rasulullah Ibrahim yang menyerang Madinah. Ya, ya. Menyerang Madinah itu. Maka ketika menyerang Madinah, maka Rasulullah memerintahkan para pemuda dan para korban itu menggali parit supaya musuh tidak masuk, terhalang oleh parit itu kan. Nah, kemudian terhalang oleh parit itu, apakah Rasulullah kalau cuma nak bersabar, memohon kepada Allah, bersabar nunggu tadi ya? Nunggu tadi, cukup dia ajak kawan-kawannya, ada sahabat dan lain-lain, udah berdoa baik. Betul. Berdoa memohon kepada Allah. Tapi apa kata kesahatannya? Ya, betul. Kali bayangkan ketika di Mekah, tegak di Madinah itu kan batu, berapa meter bawah, berapa meter lebar. Iya, iya. Berarti kalau menurut antum tadi itu kan kita balik allazina amanu wa amilus sholihat. Amanu itu kan keyakinan kita dalam nak berusaha, niat kita. Kemudian wa amilu itu kan proses. Jadi bukan hasilnya kan. Jadi kita berdakwah masalah yang milunya berapa, ya tidak itu. Cuman amilunya itu proses itu tadi. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada berdoa, kaso kesulitan di berdoa, kalau itu mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah mati kepada Allah. Apa kata Allah? Kau itu maksud ini, kau itu yang Muhammad sampai ke hati. Urusan itu menyampaikan kepada hati masing-masing itu biarlah aku. Sama aku kan bukan mengaji sama setiap keluarga itu. Kadang kececeran itu memang budayanya anak nakal, mungkin ada kebalakinya. Rasanya kita belum pacak berhasil ngajarin masuk maksimal mungkin. Aku sederhana ngomongnya, yang penting itu macam. Soalnya itu main lebar, Allah yang sudah ini main nyampe. Nah, lihat aku ada ini orang yang baik di antara itu ada orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi dua orang yang kenapa sukunya sangat dia berhasil jiwa apa disiksa dikebuk dari dalam tubuh. Jadi memang kalau kita klik kaji khairukum man ta'allama itu kan fi'il mudhari'. Kalau kita lihat kaji dari apa namanya nahwu kan, nahwu sorob. Nah, fi'il mudhari' itu sekarang dan akan datang. Ta'allam arti proses kini hasilnya ya yang akan datang kan. Nah, beda ada yang memasukkan diri pokoknya harus berhasil saat ini atau target 3 tahun ini harus sudah selesai urusan ini. Amerika kita itu sudah merdeka 12 tahun. Indonesia 76 tahun. Tapi 76 tahun kejuan hasilnya Anda pernah ngobrol? Pernah ngobrol? Berapa jam yang kita? 4 jam lah. 4 jam. Kalau aku bawanya bisa 6 jam. 4 jam. Karena banyak waktu nguno tuh banyak pikiran saya. 4 jam, 5 jam, 6 jam. Ini bakal dibangun jalan tol 1 jam. Bisa. Artinya 76%. Tapi kan sudah puas. Iya, betul. Jadi pada masa bukan terima sampai malam-malam urusan dunia, itu maklum lah kan, nama itu dalam ngobrol itu berkembang. Dan
betul, betul. Sampai tadi kita cerita sabar dari ini sampai ke Bengkulu ya? Sampai ke Bengkulu. Sampai 76 tahun ini. 70 tahun Indonesia Oh merdeka. ya, Jadi banyak. bukan Amerika 1 tahun. Iya, iya, iya. Sama, umpama ada Muratara yang dipaksakan. Muratara itu baru berapa tahun Iya, iya. lebaran Makanya karena balik cerita tuh, tahunnya dijadikan semacam disulap dan asli. balik itu cerita itu pemirsa, channel Muhammad Ali Rawas dan Pon Pesta Zaka. Jadi kita balik tadi, maksimal, ikhtiarnya maksimal, kemudian tawakalnya maksimal, ibadahnya maksimal, doanya maksimal, gitu ya. Jadi Nah. sabar itu maksudnya sabar dalam urusan kebaikan. Santai ibadah itu bersabar. Betul, betul. Banyak orang ibadah dan sabar. Itulah kalau bala Ya. berkelahi tentang masalah hukum dalam urusan sholat. Kalau takbir macam ini, Ya. ribut. Jadi sabar itu saya kalau kita lihat kajian ininya, memang ini pertama sabar melaksanakan perintah Allah. Iya. Kedua sabar meninggalkan larangan. Nah ini sabar. Sama-sama. Ah. Ketika kita diberikan keluasan sabar untuk kemana kita nak mengeluarkan. Ini mana kita diberikan Allah rezeki yang banyak, duit yang banyak, sabar untuk kemana nak mengeluarkan. Iya, iya. Ketika kita tidak dapat rezeki, sabar untuk menikmati Ya. rezeki yang tidak dapat. Iya, iya. Makanya pesan untuk kita Iya. kanco-kanco dulu-dulu di Muratara, Utamanya musik, khususnya. ya, Umumnya dan umum, khusus di Muratara. khususnya di Muratara. Ya. Ya kita optimalkan tanah kita, kan banyak tanah kosong saya. Ya. Tanah kosong, sementara ini ekonomi kita. Jadi ikhtiar kita itu dari sisi ekonomi, memang Islam itu pernah dikatakan kefakiran itu bisa mendekatkan kita kepada kufur saya. Kadal fakru ayakuna kufron. Jadi ekonomi memang harus, bahkan kita disuruh saya. Antum pernah dengar dah orang nanam, ada sebuah kisah nanam ikan urusan haji. Ada sebuah kisah cuma 10 batang tidak ada jauh nanam kelengkeng. Tapi dia bisa menambah haji keluar dalam sesuatu. Tapi pada saat kelengkeng itu bukan batang besar kecil, tapi satu kelengkeng sudah selesai. Selesai dulu artinya saking besar tua banyak lebat 10 batang. Tapi kan tadi kan membangun yang kosong tadi. Iya. Tidak perlu nak kampung kita. Ada sebelah rumah harus kita nanam 3 batang tanah. Iya. Ya, jadi tadi balik mental tadi saya cak kata. Jadi dia tanam 10 sukses. Nah, artinya itu kan berikutnya yang mahal itu kan ilmunya, pengalamannya. Nah, kalau masalah tempat, Sabarnya tadi. sabar, mengikuti proses yang ada kan. Kita nanam berhentilah, nanam mangga tuh beli di pasar. Iya. Tidak sabar nunggu semuanya kapan membuat. Tahunya dia kan lama-lama kayak saya kan sudah rumah kan. Alhamdulillah tanah itu kan belum dimanfaatkan, belum kita bangun. Ini kan berjalan 3 tahun. 2015 beli, 5 tahun. Tapi makan makan goblek, lah makan pokok, beli. Iya. Pokoknya tanah seperti ada galau, nyaman. Tapi kok kurang maupun ada di situ di tanah. Di rumah yang kedua. Iya, mantap. Antum pesantren kita zakar tanah yang lebar. Dua kemungkinan, bukan tak boleh nanam pokoknya. Artinya nanam pokok yang besar itu kalau dirusak itu dijadikan papannya. Tapi kan manfaatnya kade 20 tahun baru jadi papan. Kalau nanam buah-buahan 3 tahun. Antum tanam pokok 100 batang. Tidak terkira lagi. Santri makmur. Insyaallah. Baju pedagang. Makanya dia prinsip ar-rahatu fi tabadulil amal. Jadi istirahat yang sebenarnya itu pergantian aktivitas Iya. fi tabadulil amal. Jadi dari salat, kemudian berkebun, kemudian itulah sebenarnya the real istirahat yang sejati itu gitu. Jadi istirahat itu bukan vakum, itu Bukan. Jadi ada istilah gini, ketika orang melihat tanaman, ketika orang memelihara bonsai, ada yang memelihara burung, ternak burung dan sebagainya di liburan. Dia kerja di sini sampai Jumat Satu minggu dia istirahat, campur datang
perusahaan. Ada orang bilang ini, itu memelihara bonsai, dan pohon, mengurus pohon itu menghilangkan stres. Kalau menghilangkan stres, jelas stres namanya. Tapi kita menghilangkan stres itu menghindari stres. Oke, terima kasih saudara. Acaranya sepertinya sudah dimulai. Kami ini di Palembang, ya, Memang di kota PMP. kembali menuju akademi barat, Jadi bukan maksud kita menggurui, Ustaz, ya. tidak Tidak menggurui, tidak mengajari kalau tidak bincang-bincang. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya. Untuk hanya kawan berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf saya salah kepada Allah mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.